Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang dua materi pertemuan sebelumnya. Itu terdapat pada bab 5 dengan judul subbab adalah distribusi teoritis. Oke. Untuk pertemuan 11 kemarin kita baca tentang distribusi teoritis ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari distribusi frekuensi. Pada bab ini kita mempelajari tentang distribusi peluang. Beda distribusi frekuensi dengan distribusi peluang adalah distribusi frekuensi membicarakan mengenai data yang terjadi pada hasil percobaan atau observed data. Berarti ini adalah fakta atau kenyataan untuk ujinya atau kejadiannya ya. Untuk distribusi peluang yang akan kita pelajari itu mengenai data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan atau expected data. Jadi data yang diharapkan, oke, atau diduga terjadi pada hasil percobaan atau expected data. Karena itu distribusi peluang disebut juga dengan distribusi teoritis. Berarti ini distribusi peluang ini berarti percobaannya itu dibikin gitu loh, bukan fakta gitu. Jadi yang percobaannya itu atau kejadiannya itu yang diharapkan sesuai keinginan peneliti. Oke. Distribusi peluang itu terbagi atas dua, yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit adalah data yang tidak mengandung pecahan atau bilang bulat, misalnya ini diskrit ya, yang tidak mengandung pecahan atau bilang bulat, misalnya ini 1, 12, 101. Jadi yang merupakan datanya itu merupakan bilangan asli ya. Selanjutnya data kontinu adalah data yang tidak bulat atau yang mengandung pecahan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke distribusi probability discrete. Oke. Distribusi probability discrete yang pertama itu adalah distribusi binomial. Adalah distribusi untuk variabel dengan dua kategori. Distribusi binomial digunakan untuk data atau variabel diskrit. Jadi kalau distribusi binomial ini untuk variabel diskrit karena memang kita membicarakan probability diskrit, jadi yang bukan pecahan ya. Jadi karakteristik binomial ini sebagai berikut: mutually exclusive, tidak A maka pasti B. Jadi kalau ada kejadiannya ada dua, nah itu maksudnya dua kategori itu. Kalau tidak sukses dia pasti dia gagal, seperti itu aja. Probability suksesnya misalkan P, probability gagal berarti 1 dikurang P sama dengan Q. Ini dipakai satu itu menyatakan kejadian itu pasti terjadi. Oke, kalau dia sukses kejadian itu berarti dia disimbolkan dengan P. Berarti kalau ada sukses ada gagal ya. Suatu kejadian itu kan peluangnya itu 1. Jadi kalau sukses itu dinilai P, berarti kalau gagal itu 1 dikurang P sama dengan Q. Asas peristiwanya itu adalah independen. Kita lanjutkan. Ini rumusnya binomial X and P sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X dikali PX kali Q N dikurang X. Oke, di keterangan N itu adalah jumlah percobaan. Nih, jumlah percobaannya berapa. Terus X itu jumlah kemungkinan. Jadi keinginan kita, kemungkinan yang kita inginkan gitu. P itu jumlah peluang dan Q adalah jumlah kemungkinan gagal. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya, kita langsung ke contoh. Nih, kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dia tuh. Jadi kesempatan tidak masuk kuliah itu 4 kali dari 10 kali pertemuan. Oke. Yang harus kita ketahui di sini itu adalah
Ada N di sini, jumlah percobaan, X itu jumlah kemungkinan, P itu jumlah peluang. Di jumlah peluang itu berarti kemarin kita udah belajar, peluang itu adalah ini. Jumlah peluang itu adalah kemungkinan per total dari hasil yang kemungkinan terjadi per total hasil yang terjadi gitu loh. Jadi peluang itu nih 4/10. Jadi P itu 4 itu adalah kemungkinan tidak masuk per total semua kali pertemuannya. Jadi itu peluang ya. Kayak seperti peluang koin, gambar koin muncul berapa kali percobaan. Jadi percoba hasil kali pertemuannya 10, terus yang 4 itu tidak masuk kuliahnya gitu. Jadi peluangnya 4/10 sama dengan 0,4. Jika dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, itu maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang tidak masuk. Jika tidak ada yang tidak masuk. Jadi peluang adalah tidak masuk per pertemuan seluruhnya 4/10 sama dengan 0,4. Jadi yang Q ini adalah jumlah masuk. Jadi kalau P ini tidak masuk, sedangkan yang Q itu adalah 1 dikurang 0,4, jadi 0,6. Dan yang N itu adalah jumlah percobaannya, jumlah percobaan. Jadi kita lihat N-nya di sini adalah 5 nih. Jika dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, jadi jumlah percobaan yang kita coba itu adalah 5 mahasiswa. Sedangkan yang X adalah kemungkinan yang kita inginkan. Jadi peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang tidak masuk. Jika tidak ada yang tidak masuk, berarti semuanya masuk. Berarti X kita sama dengan 0. Oke, kita substitusikan. Ibu ulangi. Peluang itu, Ibu ulangi lagi ya. Peluang itu P adalah jumlah tidak masuk per total pertemuan semuanya. Q itu kalau tidak masuk berarti Q itu adalah masuk. 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Lalu N itu adalah total yang, nih, N itu jumlah percobaan, jadi jumlah percobaan anak gitu. Bukan anak mahasiswa ya. Jadi 5. X itu yang diharapkan itu adalah tidak ada yang tidak masuk. Jadi sama dengan 0. Kita pindahkan semua ke rumus yang tadi. Jadi ini dia menjadi 5 faktorial per 0 faktorial, 5 dikurang 0, 0,4 ya, pangkat 0, 0,6 pangkat 5. Oke, kita operasikan 5 faktorial itu artinya ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 0 faktorial itu ada 1 ya. Dikali 5 dikurang 0 faktorial berarti 5 sama dengan yang di atas bisa dicoret. Jadi 0,4 pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1 dikali 0,6 berpangkat 5. Ini hasilnya ya. Terus totalnya itu adalah hasilnya adalah 0,0776. Maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang tidak masuk adalah 0,0776. Oke. Gimana? Ibu rasa bisa ya karena mensubstitusikan ke rumus saja. Mungkin yang harus biasa dipahami itu adalah menentukan P, Q, N, dan X-nya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nih contoh lain supaya lebih mantap ya. Nih kita coba contoh lain nih. Misalkan berapa tadi soalnya sama tapi beda X-nya ini beda. Misalkan berapa peluang kelima mahasiswa tersebut jika 1 yang tidak masuk. Jadi antara kelima mahasiswa itu 1 yang tidak masuk. Oke. Jadi P-nya sama 0,4, Q-nya sama dengan 0,6, N-nya sama dengan 5 jumlah percobaannya dan X itu ada sama dengan 1 karena 1 yang tidak masuk. Oke, kita substitusikan ya. Nih 1, 5, 0,4 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurang 1 faktorial dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 5. Oke, kita coba.
Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret tuh. Sisa 5 dikali 0,4 kali 0,1296. Hasilnya adalah 0,2592. Maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika satu yang tidak masuk itu peluangnya adalah 0,2592. Jadi di sini adalah apa? Ini adalah diskrit, berarti pecahan ininya tidak angkanya tidak berupa pecahan ya. Oke, yuk kita lanjut. Selain dengan cara menghitung menggunakan rumus, kita juga bisa menemukan distribusi binomial memakai tabel binomial namanya. Ada nanti tabel binomial, tapi Ibu rasa langsung dihitung pakai kalkulator aja bisa. Mungkin untuk distribusi yang lain memang kita harus pakai tabel ya. Oke. Kita lanjutkan materinya. Oke. Kita lanjut ke 2, distribusi Poisson. Oke. Untuk distribusi Poisson berbeda dengan distribusi binomial. Distribusi Poisson memiliki ciri yang A, peluang terjadinya suatu kejadian sangat jarang atau sangat sering, mendekati 0 atau mendekati 1. Jadi Poisson ini sangat jarang atau sangat sering. Jadi mendekati 0 berarti jarang, kalau sangat sering berarti mendekati 1. Oke, kita lanjutkan. Nilai rata-rata bisa diketahui dengan cara ini. Nilai rata-rata itu disebutkan dengan mu, dapat diketahui dengan N kali P ya. N kali P. N lebih dari atau sama dengan 30. Jadi N-nya itu batasnya adalah 30. Oke, kita lanjutkan. Rumus Poisson. Rumus Poisson, P mu kurang X sama dengan eksponensial pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Oke, coba kita perhatikan dulu. Mu di sini adalah rata-rata populasi. Kalau tidak ditemukan, biasanya ada di soal ya. Kalau seandainya tidak ditemukan, berarti rumusnya adalah N kali P, jumlah peluang dikali jumlah percobaan. Jadi X itu masih sama nilai yang diharapkan, dan E itu eksponensial nilainya tetap ya, 2,71828. Terus yang P itu jumlah peluang sama dengan yang tadi ya. Yang nambah di sini adalah mu dan eksponensial saja. Oke, kita lihat contohnya. Apabila diketahui probabilitas seorang akan meninggal karena penyakit anjing gila itu adalah 0,01. Jadi ada suatu daerah ada penyakit anjing gila yang mewabah, jadi peluang orang meninggal itu ada 0,01. Sementara itu, rata-rata orang yang meninggal akibat penderita anjing gila adalah 2 orang. Rata-ratanya berarti mu-nya ya. Hitunglah peluang untuk. Jadi di sini data percobaannya itu maksimal 30. Ini kan 2 nih, berarti Poisson memenuhi. Terus selanjutnya ini tidak ada kategorinya gagal dan sukses itu. Jadi yang membedakan Poisson dan binomial tadi itu seperti itu ya. Jadi kita hitung peluang. A, 3 orang akan meninggal. B, tidak lebih dari 1 orang yang meninggal. C, lebih dari 2 orang meninggal. Oke, kita lanjut jawabnya. Diketahui mu kita 2, X kita dari soal ini adalah dia minta percobaan itu adalah 3 ya, 3 orang yang akan meninggal. Jadi dia minta praduga 3 orang yang akan meninggal. P-nya itu adalah peluangnya adalah di sini probabilitasnya 0,01. Maka P 2,3 mu, X. Oke, substitusikan hasilnya ada 0,1805. Ini menghitungnya itu langsung kita pakai
rumus ya, rumus Poisson ya. Nih rumus Poissonnya kita cari 2,3. Coba langsung kita lihat di tabel karena ini ada tabelnya. Besok di ujian akan Ibu itu tabelnya ini 2. X kita dari contoh soal ini adalah 2,3 nih. 2,3 simbolnya itu adalah mu, x, mu, x ya. Mu, x. Mu kita adalah 2, X kita 3. Coba mu kita 2, X-nya 3. Di sini itu adalah min. Min itu adalah mu. Mu kita 2. Ini X kita 3. Oke, ini dia. Mu kita 2. Nih, ini ya. Oh, ini belum gitu. Oh, warna ya. Ini 3. Berarti ini 3 nih. Ini 3. Ini X ya. X3. Ini 3 tuh. Oke, dan ini mu-nya 1, oke. Ini mu-nya 2, hasilnya adalah 0,1845. Jadi kamu tidak perlu menghitung pakai kalkulator lagi karena di tabelnya sudah ada. Nanti tabelnya Ibu lampirkan nanti. Oke. Selanjutnya untuk yang B itu soalnya apa? Bisa dimengerti ya kelas ya. Jadi kita menentukan X dan mu dan X saja. Oke, tidak lebih dari 1 orang yang meninggal. Jadi tidak lebih dari 1 orang. Berarti kalau tidak lebih itu maksimalnya 1, 0. Kemungkinan keduanya 0, tidak ya. Oke, coba yang B ini. Nih, diketahui X kecil sama 1. Berarti yang maksimalnya 1. Dan kalau tidak adanya atau tidak ada 0 atau ada itu 1. Berarti ini kecil sama 1. Nggak mungkin minus kan? Jadi 0 sama 1. Nih dapat dilihat langsung dari tabel. Jadi X peluang X kecil sama 1 berarti PX kurang 1 ditambah X sama dengan 1. Oke, coba kita lihat di tabel. Oke, X-nya ini sekarang 1 dengan mu-nya adalah 2 tadi. Mu-nya masih sama ya. Jadi 2. X-nya itu kecil dari 1. Kecil dari 1 berarti tidak ada yang meninggal. Berarti 0,1353 ini dia. 0,1353. Selanjutnya X sama dengan 1. Berarti mu2 X-nya 1. Mu2 dari sini nih. Nih. Kan peluang 2,3. Yang tadi itu dia menyatakan P itu X kecil 1 ya. Kalau kecil 1 itu berarti maksimal yang meninggal itu 1 dan kalau yang tidaknya itu 0. Nah, jadi kalau ditulis berarti X-nya itu kecil 1 berarti yang 0 tadi ya. Ditambah X sama dengan 1. Untuk X kecil 1 itu berarti X itu 0. Oke, X-nya 0. Ini X 0. Mu kita sama. Rata-rata kita sama 2. Ini dia. 0,135. Selanjutnya X itu sama dengan 1. Berarti yang 1 kita lihat. Ini 1 dia. Selanjutnya min-nya, mu-nya sama dengan 2. Masih sama dengan 2. Berarti 0,27067. Oke. Karena dia atau berarti ditambahkan hasilnya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,40593. Oke. Kita lanjutkan lagi kelas. Soal ketiganya. Ini lebih dari 2 orang meninggal, berarti X besar dari 2. Menggunakan tabel. Jadi suatu peluang itu besar dari 2 ya. Jadi suatu peluang itu menyatakan totalnya itu adalah 1 ya. Jadi kalau orang meninggal itu besar dari 2, peluangnya berapa gitu loh. Peluang kemungkinan terjadinya berapa. Jadi 1 itu 1 jadi ada rank 1 dikurang peluang 2,0 2,1 2,2. Jadi lebih dari 2 orang meninggal berarti yang X besar dari 2. Oke, ini tetap jalan. Ini kan notasi pada Poisson itu kan mu, X ya, mu, X. Jadi X besar dari 2 itu berarti 1 nih, 1 total kejadian seluruhnya dikurang kemungkinan yang diminta. Kemungkinan yang diminta adalah lebih dari 2 orang yang meninggal. Jadi
satu peluang kejadian seluruhnya dikurang keinginan atau dugaan tadi X-nya besar dari 2 atau lebih dari 2 orang meninggal. Jadi 1 dikurang P2,0 ditambah P2,1 ditambah P2,2. Oke. Ini terjadi karena ini menjadi P2,0 karena mu kita itu selalu 2 dengan kemungkinan terjadi 0 selalu ditambah dengan ini total semua ya. P kita 2 mu kita tetap 2, yang meninggal itu 1 ditambah peluang mu kita 2 dengan yang meninggal itu 2 gitu loh. Oke. Kita coba nih tadi itu maksudnya seperti ini. Ini semua nih. Ini kan peluang seluruhnya itu kan 1 nih. 1. Selanjutnya dia minta yang besar dari 2. Yang besar dari 2 ini ya. Tuh. Ini yang besar dari 2 nih. Nih yang ini dari sini. Yang besar dari 3 tuh itu. Tuh. Jadi yang 1 ini dikurang dengan yang ini nih. Yang X besar dari X besar dari 2. Oke, seperti itu. Oke. Bisa dimengerti ya. Jadi peluang seluruhnya dikurang peluang yang besar dari 2. Yang besar dari 2 ini P-nya seperti ini. 2,0, 2,1, 2,2 gitu. Jadi yang ditanyakan ini nih, yang ditanya dengan yang ini berarti semua ini dikurang dengan yang ini nih. Oke, yang ditanya yang ini tuh. Oke. Nih, yang ditanya tuh. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Tadi itu yang tadi ya. Yang berapa tadi? Ini 2,0 kita cari dulu P2,0, P2,1, P2,2 1 dikurang. Oke. Ini hasilnya 2,0 yang mana? Ini 2, ini nolnya, ini 2, ini satunya, ini 2,2-nya ya. Lalu kita hitung seperti ini. Tuh. Nih 2,0. Ini kita lihat aja di tabel nih. Di tabelnya ini 2 ya. Ini pengertian tabelnya adalah ini X di sini. Ini X dan maaf. Ini min, maaf. Ini min tuh, ini min dan X yang ini tuh. X ini tuh, ini X. Jadi kalau minnya 0,1 dan X-nya 0 seperti ini, Ibu jelaskan cara membaca tabel ya. Ini minnya atau mu-nya 0,7 dan X-nya 3. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Sama dengan ini. Untuk ini adalah min-nya nih. Ini yang di sini selalu min, sedangkan yang di kiri ini selalu X. Oke. Jadi tadi itu P 0,2. Ini dia 0,1 ditambah P 2, jadi 2,0, 2,1 ya. Jadi ini 0,27 yang terakhir. 2,2 berarti 2,7067. Oke, coba perhatikan. Oke, ini dia yang pindah dari tabel tadi dijumlahkan semua. Lalu kalau ditanya ada X besar dari 2 berarti 1 tadi, 1 semua tadi dikurang dengan yang besar dari dikurang dari yang ini nih. Ini bagian yang dikurang, yang ditanya yang ini nih. Bagian ini yang ditanya ya. Jadi hasilnya adalah 0,32332. Jadi peluang lebih dari 2 orang meninggal ada 0,32332. Oke. Ini penjelasan Ibu untuk pertemuan ke-11. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via Japri atau grup ya. Ibu lanjutkan share screen-nya untuk pertemuan ke-12. Ini Ibu stop dulu. Oke, ini dia ya pertemuan ke-12. Ini masih sambungan dari bab 5, distribusi teoritis statistika. Oke, kita masuk sekarang sebelumnya kita belajar tentang distribusi probability discrete-nya ya. B ini adalah distribusi probability continue. Oke. Ibu tadi pakai pencahayaan ternyata
baterainya habis kayaknya ya, jadi gelap. Oke, maafkan karena pencahayaan Ibu kurang ya untuk wajah ya, tapi untuk PPT Bu harapkan kalian semua dapat melihat. Oke kelas, kita lanjutkan. Peluang distribusi probability continue ini peluang dari beberapa kejadian memiliki nilai pecahan. Jadi ini nilainya adalah pecahan ya. Yang pertama itu kita belajar distribusi normal yang kita tekankan di sini. Yang kedua mungkin Ibu hanya memperkenalkan rumus saja. Distribusi normal. Distribusi normal memiliki karakteristik. Yang pertama, bentuk kurva seperti lonceng. Yang B, nilai rata-rata, ada nilai rata-rata sampel, median, serta modus berada pada titik tengah data. Jadi nanti dia ada kurva seperti lonceng. Terus rata-rata sampelnya, mediannya, modusnya itu berada pada titik tengah ya, data. Yang C, dua sisi kurva tidak pernah menyentuh garis horizontal. Oke, kita lanjutkan. Yang D adalah total peluang di bawah kurvanya sama dengan 1 atau 100%. Karena bentuknya simetris, maka luas area dari titik tengah kiri atau dari titik tengah ke kanan sama dengan 0,5. Jadi nih standar deviasinya, ini standar deviasi ya, 68,26% dan data tetap pada 1. Jadi ini penjelasan dari rincian yang di atas nih. Ini disebut kurva lonceng tadi. Ini dia 68,26%-nya. Ini yang 0,5, ini 0,5 kejadiannya. Kejadian di bawah kurva ini 1, tapi karena dia di tengah-tengah nih, modus nilai tengah, min, median itu berada di tengah, berarti 0,5 peluang di sini, 0,5 peluang di kanan gitu. Kita lanjutkan rumusnya. Untuk menghitung distribusi normal, gunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. X itu adalah nilai yang diharapkan, sama dengan tadi ya, X itu yang diharapkan. Mu-nya masih sama juga, rata-rata populasi, dan sigma-nya itu ada standar deviasi atau ragam ya. Oke. Simpangan baku, standar deviasi membawakan ragam simpangan bakunya. Nih, apabila seorang pekerja bisa menghasilkan batu bata rata-rata sebanyak 500 per hari. Nah, deviasinya adalah 100 per hari. Jadi rata-ratanya 500 per hari, deviasinya 100 per hari. Maka berapa peluang seorang pekerja dapat menghasilkan batu bata sebanyak 500 sampai 650 per harinya ya. Coba kita lihat di sini. Mu kita tadi dari sini kita peroleh mu itu rata-rata 500, deviasi itu sigma ya 100, dan yang diharapkan itu adalah range-nya itu dari berapa tadi kelas? Dari 500 sampai 650. Oke, sekarang kita cari dulu dari X yang diharapkan 650. Oke, ini dia. Z itu rumusnya adalah ini, X itu yang diharapkan ya. Lalu kita transformasi atau kita pindahkan ke tabel normal supaya perhitungan kita ini hitungannya itu bisa dilihat di tabel gitu. Jadi 650 kita pindahkan ke Z, ke distribusi Z, atau ini distribusi normal namanya. Jadi X dikurang mu per sigma. Kita yang diharapkan 650 dikurang 500 per 100 sama dengan 15. Lalu dicari nilai 1,5 pada tabel normal, maka kita peroleh. Oke, tadi kan peluang kita yang kita harapkan itu adalah X kecil dari 650. Kalau kita pindahkan atau kita transformasikan ke Z, simbolnya berubah menjadi PZ yang kita cari tadi. Ini dia. PZ kecil 1,5. Oke, kita cari dengan tabel normal, hasilnya adalah 0,9332. Oke, ini Ibu udah mencari pakai tabel normal. Ini tabel normal Ibu nih. Ini tadi ini kepotong karena tabelnya sangat kecil sekali ya. Jadi yang di sini itu adalah nih, ini adalah Z-nya ya. Ini Z-nya, dan sedangkan ntar Ibu lihat dulu ini yang di atasnya apa ya. Z. Ntar dulu ya, Ibu cari dulu.
ini Z. Ini Z ya. Dan ini adalah 0, jadi maksudnya Z itu kan 1,5000. Jadi ini adalah bilangan penambahnya gitu. Ini dia 1,5 tadi 0,9332. Jadi yang kiri ini Z-nya, ini yang di atas itu nanti ketemu 0,01 itu adalah hasil dari misalnya 1,5000 gitu. Jadi kalau nggak ada di belakang 1,5 itu 00 berarti kamu pakai kolom yang ini nih. Oke. Ini dia tadi. Ini 1,5 kita transformasi ke Z. Ini kan peluang yang kita harapkan tadi, kita transformasi ke Z menjadi 1,5. Lalu kita cari di tabel normal menjadi 0, peluangnya ada 0,9332. Selanjutnya untuk X yang 500, dia kan ranknya antara 500 sampai 650 tadi ya. Lalu kita transformasi ke Z, Z sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan 500 dikurang 500 per 100. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Lalu kita cari nilai 0 pada tabel normal, maka diperoleh adalah, ini kita cari ya. Ini dia 0, 0,0, 0,5 dia. Oke. Ini dia. Hasilnya adalah kalau transformasi, ini hasil peluang yang diharapkan, kita transformasi untuk mencari nilai ke tabel normal, hasilnya ada 0,5. Jadi yang tadi itu 650 itu hasilnya 0,9332, lalu untuk 0 hasilnya 0,5. Oke, ini dia loncengnya kalau kasusnya seperti ini. Tuh, area yang dicari yang ini nih, tuh. Jadi peluang dari 650 itu dari sini sampai ke sini. Terus yang 500 kan dari sini sampai ke sini ya. Oke, kita logikakan. Kalau ditanya dari peluangnya dari peluang untuk 650 berarti daerahnya dari sini sampai sini kan. Selanjutnya, kalau yang ditanya itu peluangnya untuk 500 berarti dari sini sampai ke sini ya. Sekarang ditanya adalah yang ini nih, yang di dalam ini. Berarti gimana cara kita mencarinya? Kelas? Oke, untuk cara mencarinya, nih, cara mencarinya itu adalah 0,9332 berarti yang ini semua tadi nih, yang 650 dikurang yang ini hasilnya ini bukan. Ulang lagi. Peluang 650 kan dari sini nih, yang ini nih, yang ini semua dari sini sampai ke sini. Kalau yang 500 berarti dari sini sampai di sini. Yang tanya ini, berarti yang 650 ini dikurang dari 500 hasilnya ini yang ditanya. Benar apa enggak kelas? Bisa dipahami ya? Oke, jadi cara mencarinya itu adalah nih 0,9332 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,4332. Jadi peluang pekerja tadi memperoleh bukan menghasilkan batu bata dari rank 500 sampai 650 adalah 0,4332. Gimana kelas? Bisa dipahami? Kita lanjutkan contoh kedua ya. Contoh kedua, ini dia. Contoh kedua, diketahui nih supaya lebih paham, diketahui nilai rata-rata ujian pengantar statistik adalah 50. Berarti ini adalah mu-nya 50. Standar deviasi 10. Tentukan peluang nilai yang dicapai mahasiswa yang berada A. kurang dari 40, B. antara 45 sampai 50, C. lebih dari 60. Oke. Yuk kita coba nih pertanyaan pertama nih kita ketahui bukan standar deviasi atau sigma ya sama dengan 10. Terus mu-nya itu atau rata-ratanya itu adalah 50. Kita jawab nih, kita jawab di sini. Oke, seperti ini tampilan kurvanya. Nih, area yang dicari itu adalah kurang dari 40. Berarti kalau dibilang kurang dari 40 berarti ini ya. Oke, ini yang dicari. Berarti Z sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan yang dicari dari 40. Berarti memang dari 40 kita mulai. 40 kurang 50 min ya, mu-nya.
per sigma 10. Sama dengan hasilnya min 1 ya. Lalu kita cari nilai min 1 pada tabel normal, maka diperoleh nilai. Oke, ini tabel normalnya kayaknya udah Ibu crop. Coba kita lihat. Apakah ada apa enggak? Oh, tidak ya. Atau bisa nggak kita pakai yang tadi? Tabel normal yang tadi min 1. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak nanti Ibu lampirkan. Wah, min 1 di atas ya. Oke. Di atas ini berarti. Ini min 0,1. Dia min 1. Oke. Setelah nanti dicari ya. Setelah dicari nanti di tabel normal ini yang min 1 berarti di atas ya. Oke. Lupa juga Ibu mau scan-nya ya. Nih, min 1 dicari di tabel normal berarti maka ini tadi kecil dari 40 X-nya. Oh, ini Ibu salah, ini Z seharusnya karena sudah ditransformasi ya. Ini Z. Nih, Z kecil dari min 1 kan awalnya kan 40 nih. Kita cari pakai rumus berarti berubah menjadi Z lagi. Z kecil dari min 1. Hasilnya adalah 0,1587. Jadi peluang terjadi apa tadi soalnya? Coba kita lihat. Nih. Peluang nilai mahasiswa yang berada kurang dari 40 itu adalah 0,1 nih. Jadi peluang nilai mahasiswa yang kurang dari 40 itu ada peluangnya ada 0,1587. Oke, yang B lagi antara 45 dikurang 50. Oke, sama-sama yang tadi ya. Cara mencarinya. Kita cari yang pertama nih, Z untuk 45. Nih, min 5 per 10 hasilnya ada min 0,5 setengah ya. Z yang X-nya 50. Jadi 0 per 10 sama dengan 0. Dengan demikian, berarti 45 kecil X kecil 50 kalau dipindahkan ditransformasikan ke Z, karena memang X itu kalau untuk tabel normal memang kita harus pindahkan ke Z menggunakan rumus Z ya. Jadi min 0,5 kecil. Z sekarang lagi karena udah pakai rumus Z mencarinya kecil 0. Lalu Z kecil 0 dikurang Z kecil min, karena yang besar itu duluan kan. Lebih dulu ya. Nih, ini tadi dikurang yang ini tadi. Oke, hasilnya ini. Sesama dengan contoh soal yang pertama tadi. Oke, 0,5 dikurang 0,3085. Jadi interval dari 45 sama 50 itu peluangnya adalah peluang nilai interval 45 sampai 50 ada 0,1915. Soal yang bukan soal yang ketiga, yang C-nya. Pertanyaan yang C-nya, option yang C-nya. Lebih dari 60 lagi. Nah, area yang dicari yang sebelah ini, sebelah kanan ya. Karena lebih dari 60. Oke, untuk lebih dari 60, nih kita cari. Z-nya adalah X kurang mu per sigma. 60 dikurang 50 per 100 sama dengan 10 per 10. Z-nya sama dengan 1. Kita cari ke tabel normal. Ibu rasa 1 tadi ada ya. Coba kita lihat dulu. 1 nih. Ini dia. Z1. Nih, ini ya. Z1 ya. Ini 1,0 berarti 1. 0,8413. Oke. Mana dia tadi nih? Ah, ini dia. 1, 0, nih. Jadi karena dia besar dari 60 berarti peluangnya itu Z sama dengan 1. Nih, semuanya ini adalah 1 ya, kejadian 1. Terus yang dicari yang sebelah sini ya, berarti 1 dikurang yang Oke, kita ulang lagi. Tadi total semuanya 1. Area yang dicari yang ini berarti 1 dikurang peluang Z kecil dari 1. Yang kecil dari satunya. Jadi seperti ini nih. Ini 1 yang dicari ini berarti kalau mencari ini berarti semuanya ini dikurang yang ini nih, yang kecil dari satunya. Oke? Semua ini dikurang yang ini, hasilnya adalah ini. Area yang dicari. Bisa dipahami ya kelas ya? Ini dibuat tudung ini kan semua 1 nih. Terus lebih dari 60 yang ini. Berarti cara mencarinya 1 dikurang yang ini. Oke, yang kecil dari 60-nya.
Nih, 1 dikurangi kecil dari 60 berarti 0,843 berarti 0,1587. Itu dia peluang yang nilai X besar dari 60. Oke, gimana kelas? Ibu rasa kalau distribusi normal ini mudah ya, karena ada kurva lonceng yang bisa mengilustrasikan. Jadi Ibu rasa lebih mudah. Oke. Kita masuk yang kedua, ini sebagai pengetahuan saja. Distribusi normal pada binomial. Terjadi ketika suatu kejadian memiliki ciri-ciri normal dan binomial. Gabungan dari normal dan binomial. Binomial tadi discrete dan normal itu adalah continue. Distribusi ini memiliki ciri-ciri. Variabelnya memiliki 2 kategori, N yang besar dari 30, peluangnya 0,5. Selanjutnya, memiliki nilai koreksi kontinu atau mempulas area dicari. Rumus rata-ratanya sama, N kali P, simpangan bakunya atau defisiasinya ya, simpangan baku, benar, simpangan baku itu sigma, kalau R kuadrat itu baru ragam. Jadi sigma sama dengan akar dari N kali P kali Q. Rumus distribusi normalnya hampir sama nih. Z sama dengan X kurang mu. Karena itu kita hanya mempelajari normal saja karena ininya tetap sama ya. Oke, gimana kelas? Ada 4 distribusi normal. Untuk pertemuan kali ini Ibu memberikan tugas ya, dikerjakan untuk latihan sembari kamu memperhatikan video penjelasan yang Ibu berikan. Oke, sampai di sini penjelasan yang Ibu berikan kelas. Ketemu lagi kita Sabtu depan dengan materi yang berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.